Ibu bade bertahan di dia, bade geser. Bade geser. 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 Ada tanah nggak? Ada Pak, tanah TKD Pak. TKD tanah kas desa berapa? Lebih dari 4 hektar Pak. Lebih dari 4 hektar. Kersa pindah, rumah sudah dibangunkan oleh Pemprov. Ya sudah, nanti saya bikin kampung yang bagus, ya kan? Kampungnya ditata, kemudian bagus lah, saya bikin bagus, ya. Siap, semuanya pindah. Rumahnya, ibu mah santai saja. Kemudian nanti habis Lebaran rumahnya mulai dibangun. Terus nanti untuk kebutuhan puasa Lebarannya sore ada yang datang ke sini, ya. Ibu sudah tenang saja, ya. Bayar zakat, Pak. Hah? Belum bayar zakat. Ya udah, ibu mah orang yang harus dikasih zakat, ya. Dan nanti sore. Semua Bapak, yang di sini semua. Oh, udah semua yang di sini nanti ada. Itu Ya. jembatan juga itu teh. Pinjam dari pajak, Pak, dari masjid. Gimana? 20. Pagi nih sini saya Pak. Gimana kumaha? Pas jembatan teh kan waktu tahun Dipayun. Ini juga. Dacan ayat di pemerintah. Pemerintah kan lami. Kena proses. Kena aya non perencanaan. Jadi jembatan pakai dana talangan. Ya dari masjid Pak. Warga di dia 10 kakak. Pinjam uang berapa? Pinjam uang 24 juta dari kas masjid. Di mobil. Nah, Uangnya ambil di mobil. dicicil Ya sekarang selama 2 tahun. hutang ke masjidnya berapa lagi? Tinggal 12 juta lagi. Ya udah, saya bayar yang 12 juta. Ibu saya di sini kalau ada bantuan nggak nyampe, Bapak tolong. Alhamdulillah. Nih, hutang ke masjidnya bayar. Alhamdulillah ya Allah. Kita berandai-andai bahwa hasil ini adalah benar dan hasil ini nantinya akan sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang pertama akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk warga Jawa Barat tentunya? Yang pertama saya lakukan pasti saya langsung lihat anggaran dong. Ini anggaran posturnya paling gede buat siapa? Dalam bahasa saya sering saya umumkan misalnya gini. Ini kan sudah pemerintahan berbasis digital. Kalau pemerintahan berbasis digital, maka ongkos kantornya harus kecil. Kunjungan-kunjungan kerjanya harus kecil. Nah, sehingga nanti yang berbasis digital ini harus melahirkan postur anggaran publik yang besar bagi kepentingan masyarakat. Jadi kita nggak mungkin membangun kalau tanpa melihat anggaran dulu. Anggarannya kita efisienkan, kita arahkan, kita fokuskan bagi kepentingan publik. Nah kalau sudah seperti itu berarti belanja jalannya nanti ditingkatkan. Belanja bangun rumah rakyat miskinnya ditingkatkan. Belanja untuk jabar caang istilahnya ditingkatkan. Belanja untuk irigasi ditingkatkan. Belanja bangun sekolah baru ditingkatkan. Ini yang belanja untuk layanan kesehatan dari mulai puskesmas sampai rumah sakit ditingkatkan. Beasiswa ditingkatkan. Nah ini yang akan menjadi orientasi yang saya lakukan. Di balik itu pasti saya tetap keliling nemuin warga. Pakai motor, pakai sepeda. Karena apa? Karena itu bagian mempotret apa yang terjadi di dapur warga kita. Karena dapur warga tidak hanya bisa dikontrol oleh dapur media sosial kita. Ada gubernur lain bisa menyebut gubernur Jawa Barat gubernur konten. Ya. Artinya apa? Ngerti nggak konten? Konten ini kan bermuatan kepada profit kan. Sekarang walaupun tidak dalam bentuk PT atau CP, tetapi publik sudah tahu bahwa dengan konten itu memberikan suatu feedback penghasilan kan. Betul nggak? Nah, sedangkan yang di konten adalah kegiatan dia yang menggunakan sarana pemerintah. Kan artinya apa? Ya, artinya apa? Dia menggunakan fasilitas kepemerintahan untuk kepentingan pribadi. Jadi dari mana rumusnya kalau pendapatan dari konten itu untuk membantu Jawa Barat? Ya kalau mau jadi artis aja gitu. Silahkan mau main konten. Kalau gubernur saya kira ada etikanya, ada mekanisme. Pendukung Gibran membalas ucapan Panji. Halah termul disenggol gitu aja udah panas. Kan cuman muka ngantuk ya. Hei, jangan pernah biasakan menggunakan fisik orang lain kalian jadikan bahan olok-olokan. Tapi kalau hal ini kalian benarkan, oke,
aku juga bisa. Menurut gua, muka Anies Baswedan itu penipu. Sorry. Intonasinya nggak seperti itu ya. Menurut gua, muka Anies Baswedan itu penipu. Nah, ini benar. Ya, menggunakan muka yang alim. Ya, DP 0% rumah untuk warga. Bukan hanya kalangan menengah ke atas, tapi kalangan menengah ke bawah. Mana nyatanya? Modal muka alim dan jual agama sampai ayat hingga mayat. Tapi membohongi warga. Jalan yang mulus kau lubangin, ya kan? Yang nggak ada hasilnya, Jakarta tetap banjir. Ya, ini keindahan alam Jawa Barat. Aliran air turun dari gunung yang hijau. Jalan yang berkelok. Pemandangan alam yang sempurna. Jangan pernah menyia-nyiakan merusaknya. Knalpot brong ini merusak suasana. Tikungannya nih keren nih. Awas nikung. Pokoknya Cianjur top banget. Keren. Oh, lihat tuh. Kita masuk lorong. Awas. Kita masuk lorong. Nah, ini ancamannya di sini longsor. Kamu keren amat, lihat. Awas, tuh lihat. Tuh lihat, air jatuh, tuh lihat air jatuh. Lihat air yang jatuh. Tuh. Keren. Ini mah keren abis. Berkunjung ke sini ya. Keren abis. Cakep. Subhanallah. Keren abis. Tinggal bangunan-bangunannya nanti kita rombak ya, agar selaras dengan alam. Ya. Mereka mana, Pak? Ke Jayanti. Ya. Keren abis. Ya. Oh, keren abis. Perjalanan yang indah. Ya, saya 5 tahun mengabdi kan, ada 500-an penghargaan, perubahan, approval rating 90% tinggi, yang pengen gubernur lagi 70%. Uangnya dipakai apa? Kenapa uang sendiri dihibahin? Kok bangun pinjam duit? Pemerintah provinsi masih punya kewajiban juga dalam setiap tahun, yaitu untuk bukan biaya pemeliharaan yang mencapai 45 miliar per tahun untuk biaya pemeliharaan masjid. Kenapa sih sampai segitu? Kan dalam pandangan saya kan 45 miliar gede. 500 miliar bayar utang, biaya pemeliharaan masjid 45 miliar. BIJB Kertajati ya sekitar 50. Jadi kewajiban kita ini yang dalam setiap tahun itu 600 miliar. Kan kewajiban kita
untuk bayar utang, biaya operasional, BJB, biaya operasional masjid itu kurang lebih 600 miliar. Itu harus keluar itu. Kemudian di Jawa Barat ini ada 9 sekolah yang nggak punya bangunan, sekolah negeri loh, nggak punya bangunan, nggak punya tanah, numpang di orang. Itu kita bangun kurang lebih sekitar 200 miliar. Udah ditotalin, saya bilang berapa kebutuhan ruang kelas baru dan sekolah baru? Berapa? 1,2 triliun. Oke gas, anggarin tahun ini. Pokoknya Raja Barat bisa sekolah semua. Kalian percaya nggak kalau guru gembul mau dibayar 1 juta per detik? Aceh sudah bagus, Sumatera Barat sudah bagus, Sumatera Utara sudah bagus dan sebagainya. Dan tawaran yang dia berikan kepada saya itu adalah 1 juta rupiah per detik. Per detik saya ngomong. Belakangan ini ramai pernyataan dari guru gembul di YouTube-nya soal adanya tawaran konten pesanan. Mulai dari narasi positif, penanganan bencana, sampai narasi untuk menyerang pihak-pihak tertentu atau narasi negatif. Yang paling heboh adalah klaim bayaran 1 juta rupiah per detik bicara. Nah pertanyaannya, ini fakta publik yang sudah terverifikasi atau pengalaman personal yang perlu diuji? Mari kita bahas. Pertama nih, kita luruskan dulu satu hal penting. Apa yang disampaikan oleh guru gembul adalah pengakuan pengalaman pribadi, bukan laporan hukum, bukan investasi jurnalistik, dan bukan putusan pengadilan. Itu sah sebagai sebuah cerita, sebagai sebuah opini, tapi belum otomatis sah sebagai sebuah fakta hukum. Jadi buat lo yang akhirnya nge-framing seolah-olah pemerintah nih yang pengen begini, coba deh otaknya dipakai. Kedua nih, soal angka 1 juta rupiah per detik. Kalau kita pakai logika sederhana, 1 menit bicara sama dengan 60 detik. Dan 60 detik itu sama dengan 60 juta rupiah untuk 1 monolog. Dalam industri konten dan komunikasi, apalagi saya yang sudah 10 tahun berkecimpung di dunia agensi dan KOL, angka sebesar itu biasanya melibatkan kontrak resmi, ada invoice-nya, ada agensi besar, dan ada jejak pembayaran yang jelas. Maka wajar kalau misalnya kita bertanya-tanya, bukan menuduh loh ya, mekanismenya lewat siapa? Bentuk pembayarannya apa? Skala praktek ini seberapa luas? Ini bukan serangan, ini standar nalar sehat kita aja. Tolong dijawab dong sama guru gembul atau orang-orang yang bikin framing dari kontennya guru gembul. Ketiga nih, soal disebut bisnis kebencian. Saya sepakat satu hal, bahwa buzzer itu pasti ada, yakin saya. Terus konten pesanan itu pasti nyata, entah ya positif atau negatif. Tapi yang jadi pertanyaan kan saya udah bahas nih di konten ini. Kalau memang pemerintah lebih banyak buzzernya, kenapa lebih banyak konten-konten yang menjelekkan pemerintah yang bertebaran di sosial media? Dan yang paling penting, opini publik itu memang sering diperdagangkan kok. Perdagangkannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kepentingan. Siapapun yang bersuara di sosial media ini, orang-orang yang punya kepentingan. Dan lu yang gak bisa berpikir, hanya korban dari orang-orang yang punya kepentingan. Dan kita juga harus hati-hati. Jangan sampai semua kritik dianggap pesanan. Jangan sampai semua kemarahan publik dianggap bayaran. Dan semua konten kreator dicurigai tanpa dasar. Jangan sampai misalnya saya nih, ya kan, saya bicara misalnya membenarkan sesuatu yang salah, meluruskan sesuatu yang bengkok dan berbelit, dianggap dibayar oleh pemerintah. Otak gimana? Karena kalau begitu, yang mati bukan buzzer, yang mereka menikmati duit, tapi diskursus publik yang sehat. Klaim besar butuh pembuktian yang juga besar. Kalau enggak, yang terjadi bukan pencerahan, tapi pengelolaan emosi massa tanpa pondasi data. Saya enggak sedang membela siapapun, saya juga enggak sedang menyerang siapapun. Saya hanya mengajak kita semua memisahkan antara pengalaman pribadi dari fakta publik. Karena kebenaran itu enggak lahir dari kemarahan, tapi dari klarifikasi dan akal sehat. Jangan sampai akal sehat kita mati karena kita enggak mau berpikir. Padahal Tuhan udah ngingetin ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Siapa yang nyuruh Bung Roke? Yang nyuruh Gibran siapa? Kan Pak Prabowo sudah sekian kali menyampaikan statement beliau bahwa saya yang meminta. Bahkan juga ada wawancara khusus ya, Pak Dasko mengatakan 5 kali Pak Prabowo meminta dan agak memaksa untuk Gibran menjadi wakilnya. Karena kalkulasi politik, Bung. Oke, maka dipermisifkan oleh Gajah Mada, Sultan Agung, oleh Raja Jawa itu. Jadi yang kurang ajar siapa? Prabowo. Ya bapaknya Gibran. Gak ada yang kurang ajar di situ. Nah, kenapa you takut ambil kesimpulan untuk suatu pikiran yang pada akhirnya akan menuju pada kecemasanmu di 2029? Itu soalnya. Bukan. Attacking the impossible, lu bilang nggak mungkin. Dalam proses itu tidak ada langkah kekurang ajaran. Yang ada adalah legitimasi konstitusi yang terjadi kemarin. Perdebatan kita yang panas kemarin kan itu soal legitimasi konstitusi pasca MK kan. Memberi ruang untuk semua anak muda bisa maju. Yes. Gibran dan Jokowi 2009 juga nggak ada melanggar konstitusinya sih. Oke, saya lanjut ya pelan-pelan. Monggo. Jokowi tidak melanggar konstitusi. Karena bahkan dia berpikir demi semua anak muda, maka mesti ada contoh, yaitu anaknya sendiri. Oke. Padahal dia masih anak-anak sampai sekarang.
Mas Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Dasinya Bang Andi ini warnanya ungu, Bang. Tapi ada 1000 orang dengan mikrofon besar bilang warnanya hijau. Terus menerus dikatakan hijau. Terus Bang Andi panggil ahli warna nih. Tolong ahli warna audit nih dasi saya. Dasi saya warnanya apa? Jabar sedang tidak baik-baik saja. Data mengerikan di balik euforia kepemimpinan Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Baraya Jabar, jujur, saya ikut bangga melihat semangat Jawa Barat hari ini di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Auranya positif, harapannya besar. Tetapi ada satu berita buruk yang harus saya sampaikan. Sebuah bom waktu yang bisa meledakkan mimpi Jawa Barat istimewa kalau tidak segera kita jinakan. Datanya rilis di bulan November kemarin dan isinya bikin saya merinding. Lihat data dari PPATK ini, ternyata Jabar adalah juara 1 nasional judi online. Korbannya 2.638.849 orang. Bayangkan 2,6 juta warga Jabar terpapar. Dan yang lebih ngeri, 81% pelakunya adalah laki-laki. Artinya apa? Ini para ayah, para suami, para tulang punggung keluarga, uang yang hangus mencapai 5,97 triliun rupiah dengan 44,9 juta kali transaksi dalam setahun. Ini bukan iseng, ini candu. Uang 6 triliun itu kalau dipakai bangun masjid atau sekolah, Jabar sudah maju. Tapi ini hangus di meja judi. Nah, Kang Deddy Mulyadi bisa bangun jalan tol ya, dengan jalan yang berbeton, yang mulus. Tapi Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing tidak bisa membangun jalan tol mental. Kalau rakyatnya masih mental shortcut. Mau pemimpinnya sehebat apapun, kalau 2,6 juta rakyatnya sakit mental, miskin, perubahan itu berat sekali. Nah, solusinya kita harus kembali ke manajemen langit ya, saya kira. Putus mata rantai lingkaran setan ini dengan rasa cukup, qanaah. Ingat, rezeki yang berkah itu yang dijemput, bukan yang dipertaruhkan. Tolong selamatkan keluarga kita, jangan sampai ayah judi, ibu pinjol, anak jadi korban. Yuk bantu Kang Deddy bikin Jabar istimewa dengan cara membenahi akhlak kita sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Tulis dong di kolom komentar. Nah, mungkin Verel Bramasta jadi anggota DPR. Gak mungkin. Menurut keyakinan saya mah, dia nggak ngerti undang-undang, anggaran, nggak ngerti. Sekarang mungkin ngerti, tapi waktu itu dia mengertinya jadi ganteng. Gua ngerasa, dia ganteng. Valid nggak? Gua ngerasa, dia ganteng. Lu tau nggak video dia yang One, two, three. Tahu nggak? Nah itu di video itu fix dia ngerasa dia ganteng. Masih ingat? Keren banget. Gue open mic cuma ngapalin itu doang loh. Ya, sanggup ya 2029 pemilu selanjutnya Jawa Tengah kandang gajah. Wis rasa kandang-kandangan sing liyane. Partai Solidaritas Indonesia itu menyebutkan kalau di Pilkada 2029 partainya akan menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Nah, bagaimana sikap partai PDI Perjuangan melihat ini? Apakah ini sebagai sebuah ancaman atau seperti apa? Terima kasih. Pemilu masih panjang.
Kan rakyat yang menentukan, ya. Rakyat yang menentukan, yang punya kedaulatan, dan PD Perjuangan melalui peringatan HUT ke-53 ini melakukan kritik otokritik, memperbaiki ke dalam, mempertajam praksis ideologi, dan kemudian ya seperti penanganan bencana, setidak-tidaknya PD Perjuangan bergerak maksimum demi kemanusiaan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mereka memilih siapa. Jadi situasi saat ini bagi PD Perjuangan lebih baik kami berfokus untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam seluruh aspek kehidupan partai sehingga ketika rakyat menghadapi kesulitan seperti bencana, kami turun dengan seluruh kekuatan dari partai. Itu yang menjadi skala prioritas kami. Terima kasih. Oke. Di Zimbabwe, gara-gara ada kelakuan menteri agamanya yang kayak kontol, 8.000 orang lebih gagal berangkat ibadah ke tanah suci. Pas ada stand up komedian yang teriak dikit, langsung dilaporin, langsung didemo besar-besaran. Giliran menteri agamanya kelakuannya kayak kontol, orang ada yang laporin, orang ada yang demo, diem-diem baik lo. 8.000 lebih jamaah yang gagal berangkat ibadah gara-gara kelakuan menteri yang kayak kontol. Orang ada yang demo no. Gimana sih lo? Medad banget lo. Awal tahun Julia Prastini alias Jule sudah bikin geger lagi. Janda Nadehun ini tampil pede pakai tank top dan joget-joget di akun media sosialnya. Lihat penampilan Jule sudah bisa dipastikan kalau Jule fix menanggalkan hijabnya. Fakta Jule lepas hijab bahkan dengan rambut merahnya sebenarnya sudah sempat ramai ketika foto Jule dan Safri di lift maupun ketika di playground dengan anak-anaknya. Barangkali Jule memang suka bikin gebrakan. Di waktu bersamaan, ibu 3 anak ini diduga sempat tertangkap mata kamera netizen tengah liburan di Bali bareng aktor ganteng Jeffrey Nicole. Makin ugal-ugalan, makin berani dan makin gaspol, gonta-ganti pasangan dalam hitungan hari. Urat malu seolah sudah putus, Jule yang ketahuan selingkuh dengan Safri Muhammad saat masih berstatus istri, juga jadi pelakor untuk sahabatnya sendiri. Belum juga reda isu teman tapi mesra dengan Yusman Kusuma alias Yuka, Jule langsung pepet Jeffrey Nicole. Jeffrey pun auto kena sentil netizen yang gerah dengan kelakuan Jule. Yang Raffi Ahmad pencucian uang gimana Om di materi Mensria Panji? Justru di situ pintarnya Panji Kak, karena dia nggak punya bukti Kak, tapi curiga 99% dia pakai kata misalnya. Jadi Panji aman lagi ya, walaupun maksudnya itu benar-benar jelas ke Raffi Ahmad sebenarnya. Tapi saya bedah satu-satu ya Kak. Jadi pas bagian bit cuci uang itu, dia jelaskan misalnya seorang jenderal polisi yang terlibat bisnis narkoba punya 100 miliar. Supaya duit itu bisa dipakai legal Kak, dia harus cuci uang dengan ke 10 perusahaan. Tapi 10 perusahaan itu sebaiknya bisa dikontrol dan lebih gampang dikontrol kalau punya satu orang owner. Tiba-tiba Panji bilang ini, dia nunjuk ke penonton. Ada yang ngomong Raffi, seakan-akan ada yang ngomong Raffi Ahmad ya. Dia bilang, Raffi Ahmad loh, itu teman gue itu, udah bilang. Tapi di sana letak lucunya dan di sana letak pinternya dia kayak dan timnya. Jadi bit itu tuh pasti dibikin, di review berkali-kali mana yang kata-kata yang paling aman. Nah itu aman nggak ini? Terus baru dia bilang oke deh misalnya Raffi Ahmad, dan dia bilang satu lagi misalnya ya kayak. Jadi untuk itu ya kayak dia tuh aman sebenarnya gitu ya, dia tidak akan bisa dikasusin Kak. Tapi Kak gitu, apakah Raffi Ahmad terlibat pencuci uang? Tidak ada yang tahu ya kayak, karena tidak ada yang pernah memeriksanya. Nah, cuman Kak, bit itu tuh sebenarnya adalah kecurigaan orang 5 tahun terakhir sebenarnya Kak. Dengan data-data sebagai berikut nih, bahwa Raffi Ahmad dalam 5 tahun terakhir Kak, 2020 sampai 2024 bikin 35 perusahaan Kak. Itu lebih hebat daripada Astra. Astra menangis melihat ini Kak. Dan rekan-rekannya, partner-partnernya gitu ya, itu adalah 17 politikus yang benar-benar sudah kita tahu ya Kak ya. Itu belum yang kita tahu sebenarnya. Nah, bagi yang punya standar yang suka baca, yang tahu cara cuci uang gitu kayak, itu sebenarnya Kak, pikiran kita tuh 99% adalah pencucian uang. Cuman buktinya nggak ada kan. Jadi kita nggak berani ngomong gitu ya, karena yang bisa membuktikannya adalah PPATK atau Lembaga Keuangan Internasional ya, audit internasional. Cuman mana mungkin kan Kak, lembaga keuangan internasional bayarnya mahal, PPATK ya kan masih di bawah kekuasaan juga gitu ya. Jadi nggak akan mungkin itu terjadi Kak. Makanya Panji pakai misalnya.
Kalau saya Kak, sama dengan Panji Kak. Saya benar-benar curiga 99% Kak. Cuman kita nggak punya buktinya aja. Makanya pun kalau saya jadi Panji akan bilang misalnya gitu. Pak Dedi tinggal iya tepatnya Kampung Babakan Cisarua, RT 2, RW 15, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan. Iya kampung masih salah satu kampung anu terkena banjir, terkena bencana. Bahkan iya kampung biasa disebut kampung anu pang parahna dina ieu bencana, anu terisolasi dijadikan anak tere, sedangkan ieu bumi tinggal. Ieu bumi tos teu tiasa ditempati. Ieu di lepet bumi tinggal. Itu batu bebatuan. Buat Bapak Bupati Sukabumi yang baik hati, Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi yang bijaksana, Asisten 2 yang ramah dan soleh, Pak Camat yang cekatan, mohon ya, hari ini tim verifikasi bantuan untuk warga terdampak bencana tahun 2024 bulan Desember yang rumahnya mengalami kerusakan, masyarakatnya mengalami penderitaan, teriak-teriak di media sosial, mohon didampingi ya, karena kami juga kemarin merasa bahagia saat tim Provinsi Jawa Barat turun dipimpin oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pak Asisten 2-nya juga meninggalkan tempat dengan alasan mau menghadiri acara Dekranasda. Pak Camatnya juga ngilang. Coba mana yang lebih penting, Dekranasda atau penanganan bencana? Kami tidak meminta kas daerah Bapak loh. Kami menggunakan anggaran provinsi. Dan ini kewajiban kita bersama. Yuk, kita ini diberi gaji, diberi jabatan, diberi pilihan oleh rakyat untuk melayani, bukan untuk kegiatan-kegiatan seremoni. Ayo, Bapak yang baik hati, turun ke lapangan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasoni, Gubernur Banten. Alhamdulillah saya baru saja santap siang di restoran Ketapang 2. Alhamdulillah makanannya enak, ikannya segar, dan pemandangannya juga bagus. Ayo berkunjung ke Ketapang 2. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Ada yang unik di sini. Ini adalah jalan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara di sini adalah jalan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Perbedaannya, di Kabupaten Bogor sudah aspal, sementara di Kabupaten Lebak masih tanah merah. Ini lokasinya berada di Huntara, Kampung Cigobang, Kabupaten Lebak, hunian sementara warga korban banjir bandang tahun 2020. Jalannya seperti ini. Provinsi Jawa Barat, dan ini adalah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Bogor. Bagaimana tanggapan warga? Kantor pajak kena OTT, 8 orang diamankan KPK. Guys, baru kemarin Presiden Prabowo nyentil keras soal banyak celah di perpajakan. Tadi malam, KPK langsung OTT Kantor Pajak Jakarta Utara. Infonya, ada 8 orang yang diamankan, termasuk pegawai pajak. KPK juga nyita uang ratusan juta rupiah, yang sebagiannya dalam bentuk valuta asing. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rocayanto, ngekonfirmasi penangkapan ini dan bilang uangnya masih dalam proses penghitungan. Soal konstruksi kasus dan siapa aja yang bakal jadi tersangka, KPK bilang bakal dibuka lewat gelar perkara malam ini. Gimana menurut kamu? Pemerintah udah bilang loh, silakan kritisi semua kebijakan pemerintah, program pemerintah silakan kritisi. Itu disampaikan Pak Presiden loh. Tetapi jangan sampai kemudian fisik, ngomongin soal fisik. Betul. Ya, sampai ada yang bilang si Panji itu ya yang cuman bicara bicara sekedar rating itu, bilang Wakil Presiden ngantuk lah, mukanya ngantuk, itu udah penghinaan. Emang muka dia lebih bagus dari Gibran? Enggak juga, menurut saya kok. Body ya shaming kan? itu kan nggak boleh. Nggak boleh gitu loh. Itu namanya menghina makhluk ciptaan Tuhan tuh nggak boleh. Jangan dia bilang dia lebih bagus dari Gibran. Memang dia kegantengan apa? Kalau Ganjar ganteng, kalau Anies manis, kalau Gibran mukanya muka ngantuk. Iya. Pelecehan. Mulutnya itu loh, mulutnya kayak mulut
Aduh, saya nggak tahu lagi ngomongnya. Tapi herannya Mas Gibran santai-santai aja kayak Irma. Ya karena dia negarawan. Negarawan. Dia menunjukkan kenegarawanannya. Nggak sedikit-sedikit baper lah. Ya. Padahal ketika dia men-spill KDM langsung reaksi loh. Iya. Dijelaskan sama KDM secara bijak lagi. Ketika Panji men-spill tentang masyarakat Jawa Barat ya kan. Sampai KDM bilang, coba jalan-jalan ke Jawa Barat, cek tuh hasil kerjaan saya, ya kan? Kalau saya ngonten ya apa salahnya kan gitu. Menjelaskan ke publik itu bagian dari kerjaan gubernur juga, memberi pengetahuan, memberi informasi ke publik. Ini loh yang sudah saya kerjain, ini loh pekerjaan saya. Wajar lah. Ya. Harusnya seluruh gubernur seperti KDM kalau menurut saya Kak Irma. Kalau perlu begitu. Biar bisa diteropong nih. Antara mulut sama pekerjaan sama enggak kan gitu. Mohon maaf nih Bang. Banyak sekali menurut saya podcast yang mohon maaf ya, yang hanya cari rating tapi tidak menjadi jendela informasi dunia. Cari viewer. Jadi viewer ya, tapi tidak mengedukasi. Iya. Ya, ini yang menurut saya juga memang harus diatur. Karena bagi saya demokrasi tanpa hukum dan keadilan itu bukan demokrasi. Justru itu adalah hukum rimba, pemaksaan kehendak. Contoh, ada seorang warga negara atau beberapa oknum warga negara yang merasa tidak mempercayai negara, tidak mempercayai institusi hukum, tidak mempercayai aparat hukum, yang benar dia, gitu. Terus dia mau ngatur-ngatur nih, ya, bahwa hanya dia yang benar, orang lain salah. Setiap kali disampaikan bahwa beberapa institusi gitu ya menyatakan pendapatnya sesuai dengan undang-undang dan kebijakan yang berlaku, fakta ya otentik terkait masalah yang dipermasalahkan, mereka nggak mau dengar. Nah kalau orang-orang seperti ini dibiarkan, menurut saya ini presiden buruk loh bagi pemerintah. Karena mereka nggak percaya negara. Kan institusi negara adalah bagian dari negara. Nah kalau demokrasi dianggap bisa bicara bebas sebebas-bebasnya dengan menafikan hukum dan keadilan, menurut saya itu bukan demokrasi, Bang. Indonesia ini luar biasa loh kebebasan berserikatnya kalau mau tahu. Ya, kita lihat demonstrasi 5 orang, 10 orang aja tetap melakukan demonstrasi boleh kok, sepanjang memberikan pemberitahuan. Betul. Apalagi yang berjuta-juta juga yang berpuluhan ribu juga yang ikut turun ke jalan melakukan demonstrasi juga nggak pernah ada yang menghalang-halangi. Terus kebebasan berserikat yang mana menurut saya yang mana lagi yang kurang gitu di Indonesia ini? Ya, yang kurang adalah orang-orang yang kurang ajar menurut saya, yang mulutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, hari ini KUHP mengatur itu. Ya, bahwa mulutmu ya patut untuk engkau pertanggungjawabkan dalam berbicara ke publik. Nggak boleh juga ya. Terus atas nama demokrasi terus bisa ngomong seenak-enaknya juga nggak boleh, Bang. Ya. Saya nggak ngelihat adanya pembungkaman di situ. Ya Tapi, kalau ada pembungkaman menurut saya itu yang namanya Panji. Oh iya. Ya, itu pasti sudah ditangkap tuh. Iya. Ya, itu ngomongnya luar biasa loh. Apalagi itu langsung dia direct. mengatakan bahwa dia tahu persis dan dia mengatakan bahwa Pak Presiden itu penculik. Waduh, saya bilang ini udah keluar batas ini, sudah melampaui batasannya menurut saya. Yang seperti Panji ini termasuk juga teman-teman Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan sama kayak Irma. Artinya memang mendelegitimasi ya institusi negara, pemerintah. Pertanyaan saya sama kembali, saya ulang lagi. Ini kenapa pemerintah diam saja? Institusi negara seperti kepolisian pun nggak tegas kayak Irma. Apa yang terjadi? Bahkan presiden pun harusnya, menurut pandangan saya, ketika wakil presidennya dicemooh, ditertawakan atas nama kebebasan berpendapat, dalam pandangan saya, kalau misalnya saya dalam posisi Pak Prabowo, pasti akan saya bela wakil presiden saya. Saya kira Pak Prabowo sudah melakukan itu sih sebenarnya. Udah ya. Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa ini nanti lama-lama nih ijazah saya juga nih yang diperiksa-periksa kan. Terus Pak Prabowo secara eksplisit juga mengatakan bahwa Pak Prabowo yang memberikan perintah Gibran untuk bekerja. Ya kan karena dia yang punya bolpen kan, yang memerintahkan ke daerah mana dia berkunjung dan lain sebagainya. Itu kan perintah presiden sebetulnya. Sampai mewakili Pak Prabowo di KTT 20 di Afrika. Terus ada orang yang saya terus terang saya spill yang namanya Oki Madasari itu, dia bilang bahwa dia nggak pernah melihat Gibran ini melakukan pekerjaan. Kalau saya bilang Anda buta gitu ya. Anda buta kalau Anda nggak lihat gitu. Anda buta. Dan itu dia sampaikan juga di
podcast. Media sosial ya. Iya. Saya bilang Anda buta Iya, gitu. Kalau Anda nggak bilang dia nggak lihat, ya kan buta berarti. Karena begitu banyak kerjaan yang dilakukan oleh Wapres. Nah, soal dia suka atau nggak suka urusannya beda. Tapi nggak boleh juga dia bilang dia nggak pernah lihat, gitu. Berarti dia nggak punya mata, kan gitu. Nah, itu yang saya bilang kepada, saya mohon maaf benar ya, saya ingin dengan adanya KUHAP yang baru ini memang harus ada ketegasan dari pemerintah ya, agar jangan sampai oknum-oknum yang bertebaran di media sosial ini menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, agama dengan agama, rakyat dengan pemerintah, itu udah nggak boleh. Ini kita udah mau masuk perang dunia ketiga loh ini. Bukan tidak boleh mengekspresikan pandangan-pandangan warga terhadap afiliasi politika, pandangan politika, bukan berarti itu terlarang ya atau dilarang ya Kak Irma ya. Kan terbuka. Pemerintah bilang silahkan melakukan kritisi terhadap kebijakan pemerintah. Silakan menganalisa. Iya. Ya kan? Rizky Abdul Rahman Wahid, kurang NU apa nama dia? Dia melaporkan Bang Panji Pragiwaksono atas dugaan penghasutan di depan umum dan dugaan penistaan agama. Ya kurang lebih seperti itulah laporannya. Dia atas nama Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Mentang-mentang muka dia muda, terus pakai kata muda di organisasi tersebut. Padahal kalau gue lihat dia tahun 2013 itu sudah pakai seragam SMA, which is dia adalah angkatan mungkin kelahiran 93, 94, 95 atau 96 atau 97. Yang pasti dia itu udah berumur sekitar 30-an lah ya. Dan dia itu anak PMII. Dan gak ada tuh organisasi yang bernama Aliansi Muda Muhammadiyah. Gua orang Muhammadiyah dan seumur-umur gak ada organisasi seperti itu. Coy, perbanyak literasi, banyak baca. Di Muhammadiyah gak ada organisasi tersebut. Adanya ya, Ortom Muhammadiyah, yaitu kalau orang-orang muda diawali dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang kedua, Pemuda Muhammadiyah. Yang ketiga, Nasyatul Aisyah. Itu orang-orang yang muda. Yang secara umum ada Kokam, ada HW, ada Tapak Suci, ada Muhammadiyah itu sendiri, dan ada Aisyah. Men, kalau lu mau cari muka, perbanyak literasi. Kasian, lu jadi dibodoh-bodohin sama orang. Sekarang PBNU udah klarifikasi, Muhammadiyah udah klarifikasi. Mereka klarifikasi bahwa lu semua aliansi angkatan muda itu bukan bagian dari mereka. So, lu tuh siapa? Lu tuh bikin dari mana? Apakah itu organisasi fiktif? Kalau organisasi fiktif, men bahaya. Lu bisa diusut. Hati-hati. Hati-hati. Gue tahu lu cari muka. Anak PMII yang cari muka. Minimal lu dipanggil podcast, lu dipanggil TV, 10 juta, 50 juta dapet lah. Kalau lu punya jabatan, it's okay. Gue terima. Sip, keren. Tapi di sini lu mengatasnamakan Muhammadiyah. Gue orang Muhammadiyah dari lahir. Gue gak terima. Buat lu semua yang nonton video ini, men, perbanyak literasi. Jangan kayak Rizky Abdul Rahman Wahid, orang NU yang tidak menggambarkan orang NU. Peace out. Orang-orang bilang tahun ini tahun politik, tahun ini tahun Dani Beler. Gila lu. Kemarin gue jadi opener Raditya Dika 44 show. Hari ini gue jadi opener Bang Panji 10.000 penonton. Gue tinggal nunggu aja abis ini partai mana yang mau nge-hire gue nih. Pokoknya malam ini penentuan karir aja nih. Abis ini karir gue antara jadi naik atau jadi Marcel. Tapi kalau ada satu partai yang mau hire gue, kira-kira menurut lu partai apa yang cocok? P3. P3 logonya terlalu travel umroh, Mas. Apa? PAN. Kelakuan orang PAN tuh kayak nggak pernah umroh, Mas. Apa lagi?
PSI, gue lagi ngomongin partai ya. Saya ngerasa bersalah. Saya ngerasa bersalah karena saya tidak memberitahu. Saya tahu, tapi saya nggak kasih tahu. Sebenarnya saya tahu. Oh, tahu ada narkoba di dalam. Saya tahu ada peredaran narkoba. Saya tahu segala macam kunci-kunci dari semua yang ada di hutan Salemba. Saya tahu semua bagaimana orang-orang kumlinya semuanya di sana segala macam. Saya tahu semuanya, tapi saya nggak bisa. Terkait kejadian ini. Kejadian seperti ini, iya. Ya, salah satu hal yang saya tahu. Salah satu hal yang saya tahu, saya ditawarkan dengan terang-terangan untuk menerima uang hanya sebatas hanya untuk melihat aja. Ditawarkan benar ya? Iya, hanya untuk menawarkan. Apa Pak? Kembali ke ini berbicaranya ke Asep. Saudara merasa bersalah? Jabar istimewa. Hari ini gue tuh mau bikin dokumen cek fisik bantuan ya, karena gue pelat Jawa. Luar biasa sih, gue lihat. Gue masuk ya ke petugasnya gitu, Pak mau cek fisik bantuan ke bagian belakang Pak. Di sana tempatnya, nanti bawa kendaraannya buat digosok ya. Terus pokoknya dari awal udah ramah banget gue. Gue kebetulan di Samsat Cikarang Utara ya, asik banget pokoknya. Terus gue ke belakang ke petugas. Iya Pak, antri aja Pak. Nah, udah habis itu dibuka joknya buat digosok ya. Gosok atau gesek dah. Gitu lah pokoknya lah. Nah, udah digosok habis itu nyerahin dokumennya tuh. Dokumen dulu baru digosok dulu ya. Nyerahin dokumen yang buat cek fisik tuh, ada STNK asli sama fotokopi. KTP asli sama fotokopi. Sama BPKB sama fotokopi. Udah habis itu tuh digosok kan. Habis digosok tuh motor yang udah digosok itu parkirannya beda, biar mempermudah orang yang mau cek fisik habis dapat dokumen gitu. Nah itu di parkir yang berbeda biar gampang dipisahin dari parkiran yang umum. Itu bagus itu. Nah habis itu nunggu nggak lama, itu paling 10 menitan dah. Orang dari nyerahin itu, dari gosoknya itu. Terus habis itu gue dipanggil lagi. Wih, cepat amat. Padahal di itu tulisannya maksimal 35 menit. Tapi itu termasuknya udah cepet banget tuh, nggak ada 10 menitan. Baru gue ngobrol sama orang sebelah gue ya, katanya juga sama baru pertama kali nggak pajak 5 tahunan itu mau cek fisik kan, dokumen yang diperluin kan. Nah, habis itu gue dipanggil. Ini Pak, gue mikir udah dagdikduk udah ngerasnya ini bakal bayar gak ya gitu. Ternyata gratis bener. Gue udah siap-siap tuh mau ngasih duit. Tapi alhamdulillah ya, ternyata Jabar emang istimewa ya. Jabar itu bersih, alhamdulillah ya. Semoga aja di daerah-daerah semua juga begitu ya. Pokoknya tetap semangat bagi para perantau ya, dimanapun. Sip. Thank you Jabar istimewa. Thank you Cikarang. Mas Gibran muka ngantuk, Pak Prabowo penculik aktivis, dan KDM gubernur konten. Itu tadi menurut keyakinan Panji Pragiwaksono. Tapi menurut keyakinan saya, Anies adalah mantan capres gagal yang sekarang jadi gelandangan politik dan suka cari muka. Ya kalian bayangkan aja, Anies ini ke lokasi bencana Aceh dan Sumatera udah dari tahun lalu bulan Desember. Tapi 2 hari yang lalu saya lihat Anies masih upload video yang sama. Apa namanya kalau bukan cari muka? Dan menurut keyakinan saya, materi yang dibawakan Panji itu yang nulis Anies. Ya masa semua lawan politiknya Anies itu di roasting, dari Pak Prabowo, Pak Jokowi, Mas Gibran, keluarganya Pak Jokowi, KDM, cuman Anies yang nggak kena. Itu menurut keyakinan saya loh ya, nggak tahu bener atau enggak. Kata Panji kan kalau menurut keyakinan bebas, itu tadi keyakinan saya. Nggak tahu keyakinan kalian gimana teman-teman, tulis di kolom komentar. Salam, Jigigis.
Guys, ini kabar buruk buat Indonesia. Teman-teman udah tahu lah ya, kita di bulan lalu itu kena begitu banyak bencana sampai ya banyak orang yang tewas meninggal dunia, khususnya di Sumatera loh. Karena banjir yang begitu besar, dan ini sangat betul-betul menyedihkan karena udah korbannya begitu banyak. Yang dilakukan bupati di negara Kazakhstan, untungnya bukan di Indonesia ya. Di negara Kazakhstan itu sampai kabur ke luar negeri jalan-jalan. Ngeri sih, memang ini semua hanya akan terjadi di negara super konyol yang namanya Kazakhstan guys. Tapi teman-teman udah banyak loh sebetulnya yang minta Benix buat bikin video khusus membahas soal bencana banjir yang ada di Sumatera ini. Dan gue dari kemarin itu masih menunggu. Kenapa? Gue pengen melihat media-media Indonesia ini waras nggak? Bener nggak bikin narasi? Pakai akal sehat nggak mereka ketika membuat berita terkait bencana banjir yang ada di Sumatera itu? Kenapa ini penting guys? Karena gue melihat makin banyak ya media-media asing, khususnya anjing-anjing peliharaan George Soros di Indonesia, yang mengeluarkan berita-berita hoax terkait banjir di Sumatera. So video ini gue bikin spesial nih buat teman-teman yang dari kemarin request tanggapan Benix gimana soal banjir di Sumatera. Dan isi video ini pasti bikin lu terkejut dan pasti lu nggak setuju dengan video kita. Makanya lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas lebih detail lagi video ini, gue pengen menyampaikan ya rasa bela sungkawa, rasa duka cita yang sedalam-dalamnya buat saudara-saudara kita di Sumatera yang harus kehilangan rumah mereka, kehilangan pencaharian mereka, kehilangan pekerjaan, penghasilan, bahkan keluarga, nyawa saudara-saudara mereka di sana. Sekali lagi gue menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya. Ya, dan gue berharap juga bantuan yang udah kita kirimkan ke sana bisa sampai dengan selamat dan bermanfaat bagi para korban yang harus mengungsi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan ketika lu lihat video ini, di awal nih gue udah bilang sama lu, gue sangat mengutuk ya orang-orang yang melakukan deforestasi, pengerusakan hutan, sampai membuka kebun kelapa sawit di hutan-hutan lindung. Sekali lagi gue sangat tidak setuju dan gue mengutuk keras. Tapi buat teman-teman, lu harus hati-hati juga dengan narasi-narasi yang diciptakan oleh begitu banyak media-media palsu di Indonesia. Kenapa gue minta teman-teman berpikir dengan logis di sini? Jadi teman-teman, sebelum kita bahas lebih detail tentang Indonesia, gue mau bahas tentang negara di sekitar Indonesia di bulan yang sama, khususnya negara Filipina. Jadi teman-teman tahu ya, Filipina di tanggal 4 November 2025 alias beberapa minggu sebelum terjadi bencana yang ada di Indonesia, Filipina itu udah terlebih dahulu kena banjir bandang yang terbesar sepanjang sejarah Filipina. Ada daerah di sana namanya Cebu guys. Di Cebu itu kotanya sampai banjir, 70.000 orang mengungsi, ratusan nyawa guys, gara-gara banjir besar yang terjadi di Cebu, Filipina itu. Dan ternyata gak hanya sampai di situ, bukan cuma Cebu yang dilanda banjir besar. Ternyata beberapa hari setelahnya, Filipina kembali diserbu banjir besar di daerah Catanduanes, Luzon. Ini betul-betul luar biasa, sampai media internasional Al Jazeera itu mencatat ada 1,4 juta manusia yang harus mengungsi. Gila gak? 1,4 juta manusia mengungsi di Filipina. Orang-orang Indonesia pasti gak ada yang memberitakan ini. Tapi lu lihat kota-kota di Filipina tenggelam guys. Banyak sekali kota-kota tenggelam. Lebih dari 1 juta orang harus mengungsi. Bahkan koran nomor 1 di Inggris, Guardian, itu mencatat korban jiwa di Luzon sendiri itu sudah mencapai lebih dari 200 orang. Dan ada ratusan lainnya yang masih hilang guys. Dan ini betul-betul luar biasa karena Filipina nyaris tidak bisa berfungsi lagi. Nah jadi pertanyaan guys, kenapa Filipina bisa banjir besar? Apakah karena di sana terjadi deforestasi? Apakah itu penyebab banjir besar di Filipina? Coba kita lihat daftar deforestasi nih. Menurut lembaga internasional WRI, ini adalah top 10 negara yang melakukan deforestasi. Di situ ada Brazil 33 juta hektar, ada Indonesia 10 juta hektar, ada Kongo 7 juta hektar, ada Bolivia 5,7 juta hektar, ada Malaysia 3 juta hektar, ada Kolombia 2,5 juta hektar, ada Paraguay 2,3 juta hektar, ada Cote d'Ivoire itu ada 2,2 juta hektar, ada Mozambik 2,1 juta hektar, dan ada Meksiko 2 juta hektar. Ini adalah negara-negara yang menurut WRI itu melakukan deforestasi terbesar di dunia ini. Pertanyaannya, Filipina banjir begitu besar, sangat parah. Jutaan orang harus mengungsi guys. Apakah dia berada di dalam daftar deforestasi ini? Jawabannya tidak. Kok bisa ya? Atau jangan-jangan bukan gara-gara deforestasi ya banjir di Filipina. Jangan-jangan karena kelapa sawit guys. Yuk kita cek ya, apakah terjadi penanaman sawit yang masif sehingga mengakibatkan banjir besar di Filipina? Yuk kita cek daftar negara-negara yang menduduki top 10 negara produsen sawit terbesar di dunia. Lihat di layar kaca Anda. Ternyata peringkat 1 ada Indonesia, 46 juta ton. Peringkat 2 ada Malaysia, 19 juta ton. Peringkat 3 ada Thailand, 3 juta ton. Peringkat 4 ada Kolombia, 1,9. Nigeria, 1,5. Lalu sisanya yang kecil-kecil ada Guatemala, PNG, Cote d'Ivoire, Brazil, dan Honduras. Ternyata guys, data menunjukkan tidak ada sawit di Filipina guys.
guys. Berarti bukan sawit dong yang menyebabkan banjir besar di Filipina. Atau jangan-jangan gara-gara tambang batu bara kali ya. Filipina nambang batu bara makanya banjir besar ya. Yuk kita cek lagi yuk, negara dengan produksi batu bara terbesar di dunia sampai bisa mengakibatkan banjir yang sedemikian merusak di Filipina. Coba kita lihat daftar negara-negara yang memproduksi batu bara di dunia ini ada siapa sih? Peringkat 1 ternyata ada Cina, 4,7 miliar ton. Peringkat 2 ada India, 1 miliar ton. Peringkat 3 ada Indonesia, 836 juta ton. Peringkat 4 Amerika, 465 juta ton. Peringkat 5 Australia 463 juta ton. Oke, sisanya ada apa? Ada Rusia, Afrika Selatan, Kazakhstan, Mongolia, dan Jerman. Termasuk Jerman ternyata masih rajin menggali batu bara. Tapi intinya adalah apakah ada Filipina di dalam daftar negara penghasil batu bara ini? Ternyata tidak guys. None. Terus orang ada lagi bilang, oh kalau gitu bukan tambang batu bara, cari-cari yang lain lah. Tambang nikel. Jangan-jangan tambang nikel yang menyebabkan banjir besar di begitu banyak daerah di Filipina. Oke, kita lihat. Siapa sih negara eksportir nikel terbesar di dunia? Peringkat 1 ada Indonesia, 2,2 juta ton. Hebat ya Indonesia. Peringkat 2 ada Filipina, 300 ribu ton. Peringkat 3 ada Rusia, 200 ribu ton. Peringkat 4 Kanada, 190 ribu ton. Lalu peringkat 5 adalah Cina, 120 ribu ton. Ini adalah 5 negara penghasil nikel terbesar di dunia. Berarti ini yang menyebabkan cebu banjir ya, Luzon banjir ya. Coba kita lihat, ternyata lokasi tambang-tambang nikel itu ada di area Zambales, Palawan, Tawi-Tawi, Kepulauan Surigao, Kepulauan Dinagar, yang intinya tidak ada banjir justru di daerah tambang-tambang nikel itu. Justru terjadi banjir di daerah-daerah yang tidak ada sawitnya, tidak ada batu baranya, tidak ada nikelnya. Jadi nggak ada hubungan ternyata dengan tambang nikel. Aneh. Terus kok bisa? Dan kalau lu bilang daerah yang banjir tadi paling besar 1 juta orang sampai mengungsi, itu terjadinya di daerah Catanduanes, Luzon. Dan kalau lu lihat memang juga jaraknya jauh banget lah. Relatif produsen terbesar nikel terbesar itu di daerah Zambales. Lu tahu jarak dari Zambales ke lokasi banjir yang paling parah itu di Luzon, daerah Kepulauan Catanduanes, itu jaraknya 800 km guys. Lu kalau nyetir itu butuh waktu 24 jam, hampir 24 jam buat nyetir dari ujung Zambales ke Luzon, ke Catanduanes. Jadi gak ada hubungannya dan gak nyambung. Orang udah beda daerah, beda pulau juga ini. Tapi bisa-bisanya nambangnya di mana? 800 km banjirnya di Catanduanes. Gak nyambung. Berarti bukan gara-gara tambang nikel dong. Jadi gara-gara apa ya? Sebelum kita bahas itu, kita bahas juga yang lebih penting lagi. Ternyata banjir besar di bulan yang sama, November 2025 tanggal 6, itu bukan cuma menyerang Indonesia atau Filipina, ternyata juga Vietnam. Tapi nggak ada berita-berita Indonesia mengabarkan ini, karena mereka dan gak punya otak. Bahkan kalau lu lihat ya, media ternama Al Jazeera, ini media internasional, ya kita tahu lebih fair lah dibanding media lokal. Dia mencatat bahwa per hari ini sebetulnya udah ada ratusan orang di Filipina yang meninggal gara-gara banjir itu guys. Dan lebih sadis lagi, banjir itu menenggelamkan 5 provinsi yang ada di Vietnam. Jadi ini jauh lebih parah lagi dibandingkan Filipina. Ini ngeri banget sih Vietnam. Habis gara-gara banjir besar ini di bulan November. Tapi pertanyaannya, apakah ini karena deforestasi? Soalnya di Indonesia berita-berita yang beredar, banjir besar terjadi di Sumatera karena deforestasi. Apa betul? Coba kita lihat daftar top 10 nih deforestasi menurut WRI ini. Ini lembaga internasional, valid, kredibel. Apakah ada nama Vietnam di sini melakukan deforestasi? Tidak ada. Begitupun Filipina, nggak ada. Apakah ada karena mereka negara produsen batu bara terbesar di dunia, hobinya menggali-gali tambang? Apakah karena mereka memproduksi sawit skala besar, mereka merubah gunung-gunung, hutan-hutan menjadi kebun sawit di Vietnam? Lihat top 10 negara produsen sawit terbesar di dunia. Ada nama Vietnam di sana? Nggak ada guys. Adanya Indonesia, Malaysia, Thailand, Nigeria, Kolombia, Guatemala, Papua Nugini, Brazil, nggak ada Vietnam. Oh berarti jangan-jangan gara-gara tambang batu bara. Oke, lihat sekali lagi, 10 negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Kalau Vietnam sampai hancur sebesar itu, 5 provinsi tenggelam, pasti gara-gara batu bara. Coba kita lihat, ternyata daftar menunjukkan 10 negara penghasilan batu bara terbesar di dunia. Nggak ada guys. Filipina nggak ada, Vietnam nggak ada. Loh, berarti bukan karena batu bara ya 5 provinsi sampai tenggelam di Vietnam. Berarti gara-gara tambang nikel nih. Buat orang-orang yang anti mobil EV ya, karena otak memang mereka itu. Tapi menurut mereka gara-gara tambang nikel. Kita lihat aja, negara-negara yang menghasilkan nikel. Ada gitu negara Vietnam? Nggak ada guys. Nggak ada. Indonesia ada, Rusia ada, Kanada ada, Vietnam ada. Nggak ada guys. Jadi apa penyebab Vietnam tenggelam? 5 provinsi sampai tenggelam, ratusan orang guys. Nanti gue bakal kasih tahu jawaban sebenarnya guys, supaya lu tidak tersesat. Ini penting, makanya lu jangan skip video ini. Karena sekarang gue mau bawa lu ke negara yang namanya Sri Lanka. Teman-teman tahu nggak, di tahun yang sama, di bulan yang sama, November 2025 terjadi banjir besar, terbesar sepanjang sejarah negara Sri Lanka. Dan ini luar biasa besar karena jutaan orang itu terdampak hidupnya. Korban jiwa pertama-tama menurut harian internasional The Guardian itu korbannya sekitar 200 orang. Nggak lama direvisi, ternyata korban
korban jiwanya bertambah lagi menjadi 350 orang. Nggak lama, sekarang lagi direvisi lagi, diperkirakan lebih dari 1.000 orang yang menjadi korban jiwa di sana. Emang seberapa besar banjir yang terjadi di Sri Lanka? Nah teman-teman tahu nggak sih, wilayah banjir yang menyerang Sri Lanka itu bukan cuma terjadi di kota besar seperti Colombo, Sri Lanka. Ibu kotanya Sri Lanka iya banjir, tapi ternyata juga menyerang Gampaha, menyerang daerah Puttalam yang ada di barat laut Sri Lanka, menyerang daerah Mannar di daerah utara Sri Lanka, menyerang daerah Trincomalee Ampara yang ada di timur Sri Lanka, dan juga menimpa daerah Batticaloa yang ada di timurnya Sri Lanka. Artinya banyak daerah-daerah di Sri Lanka yang terkena dampak ini, bahkan ada lebih dari 25 distrik di Sri Lanka yang tenggelam, termasuk kena longsor di dataran-dataran tinggi. Jadi banjir hebat ini memang terjadi di daerah-daerah dataran rendah, tetapi ternyata juga terjadi banjir dan longsor di pegunungan-pegunungan tinggi, bukit-bukit yang ada di Sri Lanka. Dan ini mengakibatkan jutaan orang terdampak hidupnya. Banyak infrastruktur yang rusak, banyak warga yang mengungsi dan kehilangan akses ke jalan, termasuk kehilangan akses ke air bersih dan listrik. Nah, teman-teman dari situ lu bisa tahu ya bahwa ternyata negara Sri Lanka itu juga hampir punah dari planet bumi ini bahkan. Karena banjirnya menyerang ke segala arah, ke penjuru mata angin. Mau di barat, timur, utara semua tenggelam deh. Kalau lu ada di Sri Lanka di bulan November. Sedih. Pertanyaannya sih yang paling penting, apakah ini karena deforestasi? Ternyata menurut daftar deforestasi dunia yang dibikin WRI, nggak ada nama Sri Lanka di situ. Atau jangan-jangan karena batu bara ya? Atau jangan-jangan karena sawit ya? Ternyata nggak ada tuh Sri Lanka memproduksi sawit. Nggak ada juga, gue pernah lihat sawit terkenal dari Sri Lanka, nggak. Berarti gara-gara batu bara nih pastinya. Coba kita lihat daftar negara yang memproduksi batu bara. Ada Sri Lanka nggak di situ? Nggak ada guys. Jerman sih ada, Rusia ada. Berarti bukan gara-gara tambang batu bara. Berarti mungkin gara-gara tambang nikel deh. Udah cari-cari kesalahan aja, namanya juga orang gila kan. Carilah 10 negara yang menghasilkan nikel di dunia. Nggak ada Sri Lanka guys. Nggak ada nikel dari Sri Lanka. Jadi gara-gara apa Sri Lanka tenggelam? Gara-gara apa seluruh daerah yang ada di Sri Lanka tenggelam? Nah sebelum kesana gue mau bawa lu ke sebuah negara lagi nih. Tetangga kita namanya negara Thailand. Ternyata di bulan yang sama 28 November 2025 Thailand juga diserang. Banjir begitu besar. Ratusan orang meninggal. Dan lebih sadis lagi, sejarah mencatat, ini data menurut pemerintahan Thailand, banjir ini adalah yang paling parah di Thailand karena hujan yang datang itu adalah hujan paling deras sepanjang 300 tahun terakhir. Jadi sepanjang sejarah Thailand berdiri, ini adalah banjir yang paling ekstrim guys. Kenapa pemerintah bisa bilang begitu? Karena ternyata banjir yang terjadi di Thailand ini karena curah hujan 335 meter. Ini hanya terjadi sekali dalam 300 tahun guys. Ngeri nggak? Lu mungkin gak kebayang ya 335 mm itu separah apa sih? Tapi sebelum kita ke sana, gue mau kasih tahu dulu. Sekali lagi ya, apakah banjir besar ini karena disebabkan deforestasi di Thailand? Data menunjukkan dari WRI, tidak. Thailand gak termasuk dalam negara-negara yang melakukan deforestasi. Oh berarti bukan karena deforestasi. Oh berarti karena ada penanaman sawit ya secara masif di Thailand. Apa iya? Ternyata kita lihat Thailand memang termasuk negara yang memproduksi sawit. Data menunjukkan begitu, 3 juta ton sawit mereka produksi. Tapi itu jauh di bawah Indonesia yang bisa sampai 40 juta ton dan Malaysia yang bisa sampai 19 juta ton. Dan teman-teman tahu nggak? Kebun sawit di Thailand itu luasnya cuma 900.000 hektar total. Jauh di bawah hektarannya Malaysia. Malaysia itu punya 6 juta hektar sawit guys. Indonesia punya 15 juta hektar sawit. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi banjir besar, terbesar sepanjang 300 tahun terakhir di Thailand? Padahal kebun sawit mereka cuma 900.000 hektar. Berarti bukan gara-gara sawit dong. Berarti kalau bukan karena sawit, soalnya lahan mereka juga cuma kecil ya. Nggak sampai 1 juta hektar lahan sawit di Thailand. Tapi banjirnya sangat-sangat parah, terbesar dalam 300 tahun terakhir. Berarti gara-gara batu bara ya? Yuk kita lihat, apakah Thailand termasuk dalam negara yang menghasilkan batu bara? Jawabannya tidak. Kazakhstan sih iya, Afrika Selatan iya, Jerman pun iya, Amerika juga iya. Tapi Thailand nggak ada tuh di dalam daftar. Sama aja kayak Vietnam, Filipina, nggak ada di dalam daftar batu bara. Atau jangan-jangan gara-gara tambang nikel nih. Buat orang-orang yang anti mobil listrik pasti benci banget sama nikel. Tapi lu nggak bisa cari-cari kesalahan itu. Kenapa dalam daftar negara-negara penghasil nikel terbesar di dunia, ternyata negara Thailand itu nggak masuk dalam negara yang menghasilkan nikel? Nggak ada. Rusia ada, Kanada ada, Cina aja. Thailand nggak ada. Jadi bukan gara-gara itu. Jadi gara-gara apa?
Guys, kemarin kita bikin video khusus spesial tentang masa depan batubara di tahun 2026. Teman-teman penasaran gak gimana kalau masa depan sektor yang lain? Apalagi kemarin Venezuela habis diculik presidennya. Harga minyak dunia akan seperti apa? Termasuk harga emas, harga silver yang tahun ini aja udah meroket lebih dari 100% dalam 1 tahun terakhir. Kita belum bicara soal sektor lain seperti pariwisata, sektor perbankan, sektor pertambangan. Apalagi kita sudah memasuki era di mana faktor geopolitik menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam menyusun strategi ekonomi kalian. Jadi buat teman-teman para pelaku usaha, orang-orang di pemerintahan, duta besar sekalipun sampai akademisi dan investor yang ada di Indonesia, lu penasaran gak sih gimana sudut pandang Benix tentang outlook ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini? Kalau lu penasaran, yuk segera join di acara spesial Benix Economic Outlook 2026 di Titan Center Bintaro hari Sabtu tanggal 24 Januari jam 2 siang. Segera daftarkan dirimu sekarang juga kalau yang mau ikutan acara spesial Benix Economic Outlook 2026, kursinya terbatas. Segera daftarkan dirimu melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau scan kode QR Code yang ada di sini. Oke guys, sampai ketemu di Benix Economic Outlook 2026 hanya di Titan Center Bintaro. Jadi bukan gara-gara itu, jadi gara-gara apa guys? Nanti gue bakal kasih tahu. Sabar, makanya lu jangan skip video ini karena gue mau bawa lu ke negara favorit kita, tetangga kita yang namanya Malaysia. Ternyata di bulan yang sama, November, tanggal 28 sama juga nih tanggalnya 2025, terjadi juga banjir besar di Malaysia. Dan banjir ini bukan cuma terjadi di satu daerah doang guys, banyak. Banjir besar ini terjadi di Kedah, Kelantan, Perak, Terengganu. Dan ini sangat-sangat fatal guys, karena apa? Kelantan itu teman-teman tahu ya, salah satu pusat produksi berasnya Malaysia itu dari sana, dari Kelantan. Nah diperkirakan ya kerugian gara-gara banjir ini merusak sawah-sawah yang ada di Kelantan, itu ada lebih dari 2 juta ringgit tuh nilai kerugian di sana. Karena banyak sawah-sawah yang rusak, tenggelam, gagal panen. So teman-teman di Malaysia, gua harap lu bisa resilient lah. Teman-teman bisa saksikan nih, Malaysia harus bener-bener fokus nih buat menambah ketahanan pangan mereka. Kalau perlu impor besar-besaran lah beras dari Indonesia. Orang Indonesia siap menyelamatkan rakyat Malaysia yang hancur lebur sawah-sawahnya di Kelantan nih gara-gara banjir itu. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa ya Malaysia bisa banjir besar? Banyak yang tenggelam di sana. Kenapa guys? Apakah gara-gara deforestasi di Malaysia terjadi secara masif? Ternyata memang iya sih. Mereka ada di peringkat 5 nih, negara yang hobi deforestasi. 3 juta hektar di Malaysia kena deforestasi. Tapi apakah itu cukup untuk menyebabkan banjir sebesar ini? Jangan-jangan terjadi juga gara-gara tambang batu bara ya? Faktanya sih, Malaysia bukan negara produsen batu bara terbesar di dunia. Mereka nggak ada di dalam daftar top 10 itu. Jerman ada, Australia ada, Rusia, Cina, India, Indonesia ada. Tapi Malaysia nggak ada. Atau jangan-jangan gara-gara mereka punya tambang nikel. Nikel mereka menguasai dunia seperti Indonesia. Enggak. Malaysia nggak memproduksi nikel guys. Rusia, Kanada, Cina ada. Iya, banyak. Iya. Malaysia enggak. Berarti gara-gara apa? Jangan-jangan gara-gara sawit ya? Mulai menarik nih. Karena ternyata Malaysia itu peringkat 2 produsen sawit terbesar di dunia. Indonesia 46 juta ton setahun. Malaysia bisa hampir 20 juta ton setahun. Tetapi pertanyaannya, apakah banjir besar di Malaysia terjadi gara-gara mereka nanam sawit? Jawabannya tidak. Ya karena simpel aja, tadi kan gue bilang gagal panen di Kelantan. Ya simpel, karena daerah kayak Kelantan, Terengganu itu daerah penghasil padi dan karet, bukan daerah sawit guys. Jadi kalau dibilang oh mereka tenggelam gara-gara nanam sawit, tidak. Memang Malaysia itu nanam sawit, tapi bukan di Kelantan sama Terengganu juga. Jadi gak ada hubungannya mereka nanam sawit dengan banjir besar itu. Gak ada. Jadi kenapa guys Malaysia bisa banjir? Ternyata jawabannya bukan gara-gara deforestasi, bukan gara-gara tambang batu bara, tambang nikel dia juga gak punya, bukan juga karena kelapa sawit, karena beda daerahnya yang banjir sama yang nanam kelapa sawit. Jadi gara-gara apa? Nah teman-teman, kalau lu adalah manusia normal dan waras dan bukan korban cuci otak media-media George Soros yang hobinya mengadu domba bangsa kita, lu pasti udah tahu dong penyebab utamanya apa. Karena kalau lu lihat media-media di Malaysia itu beda dengan media di Indonesia. Media di Indonesia nyalain sawit, nyalain batu bara, nyalain tambang-tambang, gak jelas lah pokoknya, gak logis. Tapi kalau lu lihat media di Malaysia, ternyata mereka tahu pemikirannya saintifik. Kenapa banjir besar di sana? Ada Sinar Daily, koran di Malaysia. Karena disebabkan oleh tropical storm, badai tropis Senyar, yang membawa angin dengan kapasitas yang luar biasa besar membanjiri Malaysia. The Straits Times, kenapa bisa terjadi banjir besar? Karena ada badai Senyar yang menghajar 10 titik di Malaysia. Lalu ada lagi harian Bernama yang bilang ini terjadi karena curah hujan tinggi yang diakibatkan siklon yang mengakibatkan banjir parah di Kedah, Kelantan, Perak, Terengganu. Jadi beda banget ya guys, jomplang banget ya. Media lokal di Indonesia cap kaki 5 tentunya ya, sama media-media di negara luar. Kalau di Indonesia gimana? Menurut media-media di Indonesia, Surat Kabar Indonesia, influencer-influencer cap kaki 5, mereka bilang banjir besar ini diakibatkan oleh apa?
Pertama, karena ada deforestasi, penggulungan hutan. Gue gak setuju dengan itu. Menurut gue hutan harus dilindungi. Memang kalau ada orang deforestasi harus ditangkap sih. Yang kedua, karena banyak orang nanam sawit. Apa iya? Ternyata bukan. Bukan karena sawit. Gak ada tuh sawit di Filipina, gak ada tuh sawit di Vietnam. Bukan gara-gara itu, gak nyambung. Ada juga gara-gara pertambangan itu. Waduh, konyol semua lah berita-berita di tanah air kita ini, bodoh semua bahkan. Kenapa jadi guys? Apa penyebab utamanya? Kenapa bisa terjadi banjir besar di Indonesia? Ternyata kalau lu waras, sekali lagi ya, kalau lu bukan korban cuci otak, lu hati-hati lu udah kecuci otak kalau lu termakan media-media palsu, cap kaki 5 itu guys. Kenapa? Karena kalau lu waras, lu bisa berpikir secara saintifik. Lu tahu surat kabar terkenal dari Jepang aja, Nikkei. Nikkei itu tulis, terjadi badai besar di Indonesia, korbannya sangat banyak. Apa karena sawit? Apa karena batu bara? No. Apa yang mereka tulis? Terjadi karena angin ribut, siklon. Korbannya ada begitu banyak di Indonesia. Tapi dia juga tulis, siklon Senyar bukan hanya menyerang Indonesia. Ternyata menurut Jepang, Vietnam tenggelam, Thailand tenggelam, Filipina tenggelam, Malaysia tenggelam. Karena ada angin siklon, topan badai. Namanya Senyar. Itu jawabannya guys. Oh, bukan karena ada orang nanam kelapa sawit. Enggak. Hati-hati lu, dia ada domba lu. Hati-hati lu. Bahkan ya siklon Senyar ini udah lama dicatat. Al Jazeera Harian Internasional itu juga mencatat hal yang sama. Dia bilang apa? Fenomena yang terjadi di Indonesia itu gara-gara La Nina. Ini adalah siklus iklim dunia memang yang membawa air yang sangat banyak dari lautan Pasifik dan memindahkan ya air-air itu dalam skala yang sangat besar ke daratan yang ada di Asia Tenggara khususnya. Jadi beda. Kalau lu baca media lokal, lu dicuci otak. Udah jelas, lu kena tipu lu. Lu disuruh menghancurkan negara lu sendiri. Tapi kalau lu baca media yang waras, Al Jazeera, Nikkei, Guardian, apa yang mereka bilang? Ini semua terjadi karena angin topan badai terbesar sepanjang sejarah. Dan ini pun terjadi di hal yang sama. Ketika Al Jazeera menulis tentang Filipina, kenapa? Karena ada Typhoon Fung Wong. Gue buka di sini sekarang. Al Jazeera bukan gara-gara Filipina bisnis nanam coklat, gak ada hubungan karena Typhoon Fung Wong. Thailand kenapa? Karena ada Typhoon Koto. Angin ribut juga namanya Koto. Terus di Malaysia tenggelam karena ada Typhoon Senyar. Begitupun yang terjadi di Sri Lanka tanggal 28 November. Itu karena Typhoon Ditwa. Jadi guys, intinya banjir besar yang terjadi di mana-mana bukan karena ada orang nanam coklat, nanam kopi, nanam sawit, ayo enggak. Ini fenomena alam yang terjadi karena ada angin ribut, angin badai. Terjadi 300 tahun sekali. So teman-teman kalau lihat media yang ditulis di Filipina, jutaan orang mengungsi. Apa karena mereka di sana nanam coklat? Enggak. Karena ada Typhoon Kalmaegi dan Typhoon Fung Wong terjadi hampir bersamaan. Akibatnya tenggelam itu Filipina. Vietnam 6 November 2025 ini beruntut. Fung Wong bergerak dari Filipina ke Vietnam. Akibatnya Vietnam tenggelam. Setelahnya apa? Sri Lanka 28 November 2025 tenggelam juga karena Typhoon Ditwa. Thailand 28 November 2025 karena Typhoon Koto. Malaysia tenggelam 28 November 2025 karena siklon Senyar. Indonesia juga tenggelam di tanggal 28 November 2025. Sumatera banjir besar karena siklon Senyar. Jadi teman-teman di sini lu bisa tahu ya, begitu jomplang, begitu kontras pemberitaan media-media lokal anjing peliharaan George Soros sama media-media luar. Makanya lu harus terbuka pemikiran lu supaya lu nggak gampang diadu domba nih sama media-media lokal sampah kita ini yang memang udah harus dibersihkan nih. Parah nih, udah parah hancur-hancuran nih. Karena kalau lu lihat pemberitaan dari sudut kacamata internasional, ternyata mereka menjawab dengan lebih fair. Ini semua terjadi karena angin ribut terbesar sepanjang sejarah. Bahkan media Thailand aja sampai mencatat, mereka itu catat curah hujannya 335 mm. Terbesar sepanjang sejarah Thailand dalam 300 tahun terakhir. Nah teman-teman tahu, Thailand aja sampai shock loh kena hujan 335 mm. Terjadi dalam satu hari, negaranya tenggelam. Kamu tahu gak sih yang terjadi di Indonesia itu berapa banyak sih air yang turun? Penasaran gak? Kalau Indonesia berapa banyak ya? Karena kan beda typhoonnya. Angin ribut yang menyerang Thailand itu namanya Typhoon Koto. Cuma bawa 335 mm air. Itu pun udah panik semua Thailand. Karena itu adalah banjir terbesar dalam 300 tahun terakhir di Thailand. Karena angin ribut Typhoon Koto ini. Indonesia beda loh. Indonesia kenanya Senyar. Senyar itu tahu gak berapa? 400 mm air per hari. Dan ini terjadi bukan cuma satu hari kayak di Thailand. No.
kita 400 mm terjadi dalam 3 hari berturut-turut. Guys, itu betul-betul mengerikan. Sampai gue lihat data dari pusat penelitian yang ada di Eropa, di Belanda, di Jerman, di Amerika Serikat, mereka sampai bilang, ini ngeri banget. Meskipun di Sumatera nggak ada sawit, nggak ada manusia, isinya hutan semua 100%, sama King Kong dan orang hutan. Kalau lu kena hujan 400 mm setiap hari, selama 3 hari berturut-turut, nggak peduli hutan lu segede apa, pasti lu kelep, pasti nggak ada. Lu nanam pohon terus lu nggak jadi mati gitu, nggak jadi banjir, nggak. 400 mm guys, jauh lebih besar dibandingkan Thailand yang cuma 300 mm, itu aja ngap-ngapan mereka. Sekali lagi kita bukannya nggak peduli loh dengan lingkungan, kita justru sangat-sangat peduli loh dengan reforestasi, dengan perlindungan kawasan hutan, penghijauan. Karena kalau teman-teman yang udah follow Benix sejak lama, udah dari bertahun-tahun lalu kita itu lakukan penanaman hutan. Karena sampai hari ini kita udah tanam lebih dari, mungkin udah ratusan ribu tanaman lah sampai hari ini, sampai detik ini. Kenapa ya? Karena kita juga lihat penting loh buat kita itu menjaga kelestarian hutan. Bahkan sejak bertahun-tahun lalu kita itu memberikan makanan gratis buat ribuan orang hutan di Kalimantan. Gue sampai nanam pohon guys di Kalimantan, spesial tuh, kita nanam di lahan-lahan yang rusak, lahan-lahan yang tandus, supaya itu tadi lahan-lahan itu supaya produktif, kita tanamin pohon, bisa menyerap karbon dioksida dari udara, bisa memberikan lapangan kerja bagi orang-orang di sekitarnya, dan yang paling penting juga bisa memberi makan orang hutan. Itulah kenapa kita bikin bumi baru di Kalimantan. Kenapa ya? Karena kalau bukannya kita loh yang berkontribusi, bukannya kita yang turun langsung, ya mungkin gak ada lagi orang hutan di planet bumi ini. Tapi apakah artinya kita harus menjelek-jelekan atau bahkan sampai anti sawit? Gua rasa enggak. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, ya gue mau akuin juga, apapun yang gue lakukan itu ya mungkin bagus buat lingkungan. Pastilah bagus buat lingkungan. Tapi gue yakin itu tidak akan dapat menghentikan terjadinya hujan ekstrim yang bahkan sampai 400 mm, banjir deras di mana-mana. Kenapa? Menurut BMKG, lu lihat ya klasifikasi air hujan menurut BMKG nih. Curah hujan ringan kalau 20 mm per hari. Curah hujan sedang kalau 50 mm per hari. Lebat kalau curah hujannya 100 mm per hari. Kalau sangat lebat itu 100 sampai 150 mm per hari. Hujan ekstrim itu kalau di atas 150 mm per hari. Jadi lu bayangkan, yang terjadi di Thailand itu 300 mm per hari. 2 kali lipat standar BMKG yang dibilang sebagai hujan ekstrim. Indonesia 400 mm per hari. Ini ngeri banget guys, ini ngeri banget. Kenapa? Sepanjang sejarah planet bumi ini ya, negara yang kena 400 mm selama 3 hari berturut-turut itu nggak ada guys. Lu tau ya, sejarah mencatat paling dekat tahun 2018 terjadi di Hiroshima. Banjir besar, 400 mm hujannya, 2 hari berturut-turut. Itu pun udah canggih loh infrastruktur di Jepang. Mereka nggak ada deforestasi, mereka nggak ada kelapa sawit, mereka nggak ada batu bara nikel, nggak ada. Tapi mereka kena 400 mm selama 2 hari. Apa yang terjadi? Negara Jepang lumpuh total, Hiroshima tenggelam, korban jiwa. Wah, hampir 1000 orang guys. Negara secanggih Jepang bertekuk lutut di bawah hujan 400 mm. Tahun 2018. Ngeri banget guys. Ada nggak lagi yang lebih dekat kalau di Asia Tenggara? Kan Jepang agak jauh tuh. Ada tahun 2020 Jakarta pernah kena hujan 377 mm dalam 1 hari. Apa yang terjadi? Banjir besar guys, nasional. Jakarta kelelep. Tapi itu masih 377 mm guys. Itu tenggelam, Jakarta lumpuh. Tahun 2022 ada negara juga di Asia namanya Pakistan. Dia juga kena hujan ekstrim. Tapi nggak banyak, cuma 200 mm. Yang terjadi di Indonesia itu adalah 411 mm. Terjadi bukan selama 1 hari doang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Lu udah bisa bayangin, Hiroshima 400 mm 2 hari aja tenggelam. Ini 3 hari berturut-turut. Gak peduli seberapa banyak pohon yang lu tanam guys, percayalah, pasti kelelep juga. Nah, ini penting banget sih kenapa kita bikin video ini ya, supaya teman-teman lu nggak sesat pikir. Karena gue makin kesini gue lihat kok makin ngaco nih pembahasannya nih. Dan yang lebih penting lagi, lu harusnya penasaran, kok bisa media Jepang yang lebih aware terkait banjir ini, pemicu sebenarnya apa? Ya wajar aja mereka bisa lebih tahu dibandingkan media-media Indonesia cap kaki 5, sampah, laknat semua. Kenapa bisa mereka lebih tahu ya orang Jepang? Simple. Karena Jepang memang sering terkena siklon. Jepang sering diserang badai, typhoon. Sering banget mereka. Bahkan setahun mereka bisa sampai 2, 3, 4 kali loh kena badai siklon. Indonesia kaget. Kenapa kaget? Indonesia taunya apa sih bencana alam? Longsor, gunung meletus, gempa bumi. Indonesia taunya itu. Kita nggak punya keahlian soal angin badai guys. Nggak ada. Nggak punya skill. Nggak peduli bahkan. Namanya juga angin bisa bunuh orang. Nggak percaya orang Indonesia.
Tapi buat negara-negara seperti Jepang itu udah kayak makanan sehari-hari. Lebih gila lagi Filipina. Filipina setahun itu bisa 20 kali typhoon menyerang Filipina. Ngeri guys, ngeri banget. Buat mereka itu udah kayak makan siang aja. Tapi Indonesia shock. Kenapa? Karena kita tidak berpengalaman guys kena typhoon. Indonesia taunya kena tsunami, tahu. Gempa bumi, sering. Gunung meletus, sering. Typhoon, nggak tahu kita, nggak ngerti cara menanganinya. Tapi Jepang, udah ribuan tahun mereka mengalami serangan angin topan ini. Jepang itu udah dari tahun 1274 itu kenal dengan yang namanya typhoon, angin ribut. Kenapa? Karena di bulan November 1274, pasukan Mongol Kublai Khan itu pengen menguasai dunia. Mereka mau menjajah Jepang. Mereka udah siap nih mendarat di Kyushu, tapi sayang mereka diserang oleh badai besar yang menghancurkan armada angkatan laut mereka. Akibatnya pasukan Mongol terpaksa mundur. Tapi dasar pasukan Mongol yang gak kenal menyerah ya. Eropa saja bertekuk lutut ketakutan menghadapi pasukan Mongol. Mereka kembali mau menjajah Jepang di tahun 1281. Di tahun 1281 bulan Agustus. Di sini armada Mongol dikumpulkan ribuan kapal. Jadi sangat besar karena ada puluhan ribu pasukan yang berada di kapal-kapal itu. Tapi sayang seribu sayang sebelum berhasil mendarat di Kyushu, mereka hancur lebur. Diserang oleh angin topan yang diberi nama kamikaze. Jadi teman-teman kalau pernah dengar ya pasukan Jepang kamikaze itu asal usulnya karena ada angin badai, dewa penyelamat mereka, dewa angin ribut, menyerang menghancurkan pasukan armada lautnya Mongol kamikaze. Jadi ini membuktikan kenapa Nikkei tahu lebih dulu soal angin badai ini, soal kerusakan yang terjadi di Sumatera, bukan karena sawit, bukan karena batu bara atau nikel. No. Mereka tahu lebih dulu. Mereka itu sudah bertemu sama kamikaze guys. Badai topan yang luar biasa. Bahkan mereka anggap sebagai dewa penyelamat. Gara-gara mereka selamat. Gara-gara itu. Jadi mereka belajar, beradaptasi. Hidup dengan typhoon. Hidup dengan badai siklon. Hidup dengan angin ribut. Jadi wajar kalau Jepang itu bisa lebih aware. Lebih tahu. Lebih berpengetahuan soal bagaimana cara menanganinya. Nah kenapa penting gue akhirnya. Gue tadi gak mau bikin video ini. Tapi gue lihat media Indonesia makin lama makin ngaco guys. Kenapa penting guys kita bikin video ini? Karena kalau kita salah mendiagnosa penyakit, solusinya jadi salah. Contohnya apa Pak? Karena orang sakit pilek, tapi salah diagnosa, dikasih obat sakit jantung. Kan udah ngaco. Sama seperti Indonesia. Kalau makin banyak orang yang percaya, oh ini gara-gara sawit. Oh kita tutup aja semua kebun sawit. Oh ini gara-gara batu bara. Kita tutup aja semua tambang batu bara, tambang nikel. Salah diagnosa. Obatnya jadi salah. Solusinya jadi salah. Negara kita bukan tambah bagus, tapi tambah nyungsep. Maksudnya apa Pak? Simple. Bencana banjir kemarin terjadi gara-gara orang nanam sawit. Solusinya apa? Nanam pohon sebanyak-banyaknya. Wih ngaco lu. Ujung-ujungnya apa? Besok terjadi lagi badai senyar. Indonesia apa? Kelelep semua. Nggak bisa. Bukan itu solusinya. Itu bahayanya kalau lu gagal mengidentifikasi sumber masalah. Nggak bisa guys, salah. Gue lihat solusinya apa? Nanam pohon yang banyak, tutup kebun sawit. Apa? Nggak ada hubungannya guys. Dan lu bisa lihat sih, nggak ada itu di situ pohon-pohon sawit hanyut. Nggak mungkin. Karena terjadi banjir itu dari mana? Ya dari pucuk-pucuk gunung. Dari ujung-ujung bukit di atas sana. Bawa air bah sedemikian besar. Nggak mungkin lah orang nanam kebun sawit di ujung gunung guys. Nggak mungkin. Orang harus nanam sawit itu di lahan yang rata. Kenapa? Kalau lu nanam di gunung panennya susah. Lu mau bawa pakai apa? Gendong, pikul. Nggak bisa. Traktor nggak bisa jalan naik turun. Lu nggak ngerti. Traktor itu bisa dijalankan kalau lahannya datar. Perlu mekanisasi di situ. Tapi kalau udah bergunung-gunung, goblok namanya orang nanam di situ. Nggak nyambung. Jadi salah lu. Dan ini bahaya kalau makin banyak orang yang percaya propaganda cuci otak media-media ini, media-media lokal kita yang sudah dibeli George Soros ini, membohongi kalian. Ujung-ujungnya apa? Indonesia ngambil solusi yang salah. Tutup kebun sawit, tanam pohon. Gila, nggak nyambung. Ini bukan gara-gara gue investor kelapa sawit. No, enggak. Lu tau lah gue invest di perusahaan kelapa sawit tapi di Bangka Belitung. Bukan di daerah-daerah yang tadi banjir di Indonesia itu. No, nggak ada hubungannya. Tapi kita mau bahas secara fair supaya Indonesia bisa dapat solusinya. Obatnya yang tepat guna. Jangan solusinya jadi ngaco. Karena lu mau nanam pohon sebanyak apapun, kalau udah kena hujan 400 mm, tenggelam lu. Hiroshima juga tenggelam. Jepang juga tenggelam. Filipina, Malaysia, Vietnam tenggelam. Bahkan sampai media Thailand aja sadar ini hujan terbesar. Mereka cuma 300 mm. Ini hujan terbesar dalam 300 tahun terakhir sejarahnya Thailand. Indonesia hati-hati. Jangan salah ambil keputusan. Indonesia jangan salah cari solusi. Jangan salah makan obat. Ntar obatnya nanam pohon. Mati lagi orang Indonesia. Bukan itu. Belajar dari Jepang. Mereka udah berkawan dengan angin ribut selama ribuan tahun. Mereka tahu solusinya. Solusi yang pertama apa? Jauh sebelum adanya typhoon, datang mereka tuh udah bikin sistem peringatan dini. Bahkan 3 hari sebelum datang typhoon ke Jepang,
TV-TV di sana, handphone, radio, sirine, sampai ada aplikasi sendiri buat angin ribut. Mereka udah dikasih tahu 3 hari sebelumnya. Jadi orang-orang udah mengungsi ke daratan yang lebih tinggi. Orang-orang udah siap nyetok bahan makanan, bahan minuman, air bersih. Ketika itu datang, mereka selamat. Dan lebih gila lagi, mereka juga upgrade infrastruktur mereka. Mereka tahu akan datang lagi angin ribut. Bukan karena mereka nanam sawit, bukan karena mereka tambang nikel dan batu bara. No, gak ada hubungan. Mereka tahu karena angin ribut adalah sahabat mereka, dewa mereka bahkan. Apa yang mereka lakukan? Bukan nanam pohon. Mereka membangun saluran banjir kelas dunia. Bangun sungai beton. Bikin pintu air yang otomatis. Mereka membangun terowongan bawah tanah raksasa. Yang namanya Jikens Project di Tokyo. Mereka membangun drainase kota besar yang rutin juga dibersihkan. Untuk menampung air banjir skala besar. Jadi itu solusi yang dilakukan oleh orang Jepang. Bukan nanam pohon, bukan nutup kebun sawit, merusak pencarian orang, bukan tutup tambang batu bara, tambang nikel atau apapun, enggak ada hubungan. Ini semua fenomena alam karena terjadinya angin ribut. Terbesar sepanjang sejarah Indonesia, tapi kita tidak kenal. Ahli-ahli Indonesia bacot doang, ngerti kagak. Orang Jepang udah tahu lebih dulu. Kita bisanya nyalahin sawit. Nggak nyambung guys, hati-hati nanti kita akan ambil resep obat yang salah. Bahaya loh, karena bukan itu obatnya. Gue sangat tidak setuju dengan deforestasi. Gue tidak setuju dengan orang-orang yang buka kebun sawit di hutan lindung apalagi. Enggak, tapi apakah kita harus nutup bisnis orang? Kebun kelapa sawit yang ada di Sumatera, Kalimantan, kita tutup? No, jelas no. Kenapa? Pertama ya jelas karena bukan mereka penyebab banjir. Yang kedua, lu tahu ya, ada hampir 3 juta loh petani kelapa sawit yang ada di Indonesia. Yang kalau lu tutup kebun-kebunnya artinya ada 3 juta pengangguran nih di Indonesia. Mau dikasih makan apa mereka? Yang ketiga yang paling penting sih ini guys. Kelapa sawit itu justru harus kita dukung sebanyak-banyaknya demi kemakmuran kita. Kenapa? Karena negara lain, Jerman, Rusia, mereka gak bisa nanam kelapa sawit. Tapi mereka butuh kelapa sawit. Kalau lu dicuci otak buat anti kelapa sawit, berarti lu harus pikirkan hidup lu mulai besok gak usah lagi keramas. Karena disitu pakai kelapa sawit. Sabun pakai kelapa sawit. Goreng pakai kelapa sawit. Bahkan lu makan es krim, makan biskuit, itu pun pakai kelapa sawit. Bahkan negara-negara yang mengaku dirinya bersih, anti deforestasi, anti kelapa sawit, Jerman, lo tahu tiap tahun impor jutaan liter, ratusan juta liter minyak sawit kita. Tapi lu asik dibego-begoin buat menyerang petani sawit yang ada di Indonesia supaya makin banyak pengangguran di Indonesia, supaya negara kita bubar sesuai keinginan mereka. Lu mau itu terjadi? Gua rasa enggak kan? Tapi apa artinya kita harus mendukung bisnis kelapa sawit yang merusak lingkungan? Tidak. Anti kita. Gua sangat anti. Justru kita harus berani melawan mereka yang membotaki hutan, menggunduli hutan, merusak lingkungan hidup. Ya kita harus lawan. Jelas kita harus tolak itu. Tapi kalau mereka buka kebun kelapa sawit, mereka mau nanam kelapa, cengkeh, kopi, kebun teh, yang logis-logis aja lah. Kalau mereka nanam itu di lahan-lahan yang memang sesuai peruntukannya, bukan di hutan lindung, bukan di kawasan konservasi, ya kita harus dukung dong. Mereka lakukan itu di aktivitas itu di lahan-lahan yang tidak produktif, lahan-lahan yang mati. Kita dukung dong. Justru bagus. Tadinya lahan yang gak bisa ditanemin apapun, sekarang bisa tumbuh karena ditanemin sawit. Kita justru harus mendukung itu. Dan lebih konyol lagi, banyak orang-orang yang anti sawit sampai bilang kita harusnya nanam biji bunga matahari, pakai goreng pakai minyak biji bunga matahari atau rapeseed oil atau pakai soybean oil. Goblok. Produktivitas kelapa sawit, minyaknya itu jauh lebih banyak dibandingkan lu nanam zaitun, minyak biji bunga matahari, minyak jagung dan sebagainya. Kalau lu ganti minyak sawit dan pindah ke komoditas lain buat menghasilkan minyak, artinya deforestasinya 100 kali lipat lebih banyak guys. Karena begitu efisiennya minyak sawit ini dan dunia membutuhkan minyak sawit ini. Kalau makin banyak orang nanam zaitun, makin banyak orang nanam soybean oil, corn oil, rapeseed oil, biji bunga matahari, percayalah, dunia membutuhkan lebih dari 1.000 juta hektar untuk nanam tanaman yang tidak produktif itu. Lu mau jadi lebih banyak tanah yang rusak? Dan again sekali lagi, semoga video ini cukup jelas ya. Buat teman-teman jangan gampang lu diadu domba. Kita harus melawan deforestasi. Kita harus melawan pengerusakan hutan. Betul, kita harus lawan itu. Tetapi artinya di sini kita juga jangan mudah ditipu, dicuci otak. Lu di brainwash lu sama media-media anjing-anjing peliharaan George Soros ini. Hati-hati lu. Karena ternyata di bulan yang sama, di hari yang sama bahkan juga terjadi banjir di negara-negara lain yang bahkan gak punya sawit, nikel, batu bara seperti Indonesia. Lu harus berpikir logis guys.
Dan sekali lagi, Benix tidak mendukung pengusaha-pengusaha kelapa sawit yang merusak hutan, yang menanam di hutan lindung, yang menanam di daerah konservasi, enggak. Tapi kita harus mendukung pengusaha-pengusaha, petani-petani kelapa sawit yang menanam di wilayah-wilayah yang sesuai peruntukannya, yang menambang secara sustainable, secara aman, supaya buat lingkungan. Mereka menghasilkan cuan, mereka menghasilkan lapangan kerja, mereka menciptakan pertumbuhan ekonomi buat kita. Kita justru harus dukung mereka. Kita sangat dukung mereka, asal ya mereka tidak lakukan itu di kawasan hutan lindung, di kawasan konservasi. Semoga video kita cukup jelas guys. Dan kita sajikan ini secara berimbang, bahwa kejadian yang terjadi di Indonesia ternyata nggak ada hubungannya guys dengan yang diberitakan media massa kita. Dan teman-teman, sayangnya lu nggak tinggal di Jepang. Dan teman-teman, semoga makin banyak lagi ya orang Indonesia yang waras. Jadi ketika melihat berita-berita nasional kita, lu bisa ada perspektif, oh sudut pandang dari Thailand seperti ini, sudut pandang dari Malaysia seperti ini, sudut pandang dari Jepang seperti ini. Sehingga lu bisa mengambil keputusan, bisa mengambil judgement yang fair. Hati-hati kalau enggak lu mudah dimanipulasi guys. Nah buat teman-teman, yang paling penting sih, kenapa gue bikin video ini sekarang ya. Karena gue melihat begitu banyak disinformasi yang dilakukan media-media lokal dalam negeri kita untuk adu domba kita. Dan yang paling penting adalah mereka pengen kita salah ambil obat, salah minum obat. Itu fatal guys. Kenapa fatal? Karena di sini gue mau kasih tahu loh, bencana ini belum berakhir guys. Ini masih awal. Akan terjadi bencana banjir yang jauh lebih besar lagi di Sumatera dan di Jawa Barat. So teman-teman harus siap ya, khususnya buat kalian yang tinggal di daerah-daerah pesisir, bahwa banjir yang jauh lebih besar lagi akan terjadi di Indonesia. Jangan lu kemakan propaganda-propaganda media lokal ini. Ntar yang lu lakukan malah nanam pohon. Enggak, bukan itu yang lu harus lakukan. Tadi peringatan dini di aplikasi, di alarm, di TV, di radio 3 hari sebelum terjadi typhoon itu lu harusnya udah tahu. Ini yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kita. Dan yang kedua, yaitu membangun kanal-kanal banjir yang jauh lebih besar. Walaupun terjadi cuma 300 tahun terakhir ya kita harus siap-siap. Itu yang dilakukan oleh negara-negara yang mengenal hidup berdampingan dengan typhoon. Nah Indonesia sudah harus siap nih hidup berdampingan dengan typhoon. Sebagaimana Filipina 20 typhoon setiap tahun. Sebagaimana Jepang 4 typhoon setiap tahun. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share video Benix sebanyak-banyaknya. Segera like and subscribe. Dan yang paling penting, menurut kalian, kenapa makin kesini makin banyak berita-berita hoax ya di Indonesia? Apa sih alasannya? Dan menurut lu yang benar mana sih? Kenapa banjir besar itu terjadi? Analisis Benix atau analisis media-media anjing peliharaan George Soros itu guys? Yuk segera berikan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.